Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raghima an farajulin dakhala alaihi ramadhanu fa in salaha qabla ay yufarlahu. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, jamaah Masjid Baitul Hakam, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maaf, saya masih belum sembuh. Pita suara masih terganggu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur karena Allah telah mempertemukan kembali dengan bulan yang istimewa, bulan penuh berkah, maghfirah dan sebagainya. Oleh sebab itu, marilah kita pergunakan bulan istimewa ini semaksimal mungkin dengan harapan nantinya kita termasuk orang-orang yang bertakwa dan kita supaya bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan di bulan Ramadan, seakan-akan kita tahun depan sudah tidak berjumpa lagi. Itu yang harus ditanamkan di dalam jiwa kita. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya serta para umatnya yang eksis terhadap ajarannya hingga yaumil akhir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktunya sangat pendek, 15 menit. Ayat-ayat Al-Quran yang menyangkut tentang bulan Ramadan itu turunnya bukan pada bulan Ramadan. Ulama berpendapat bahwa surat Al-Baqarah ayat 183, 184, 185 itu turunnya itu di Madinah. Di saat Rasulullah telah bermukim di Madinah 2 tahun atau Hijriah yang kedua. Ulama berpendapat, kenapa ayat-ayat atau firman Allah mengenai Ramadan ini turunnya pada bulan Sya'ban hari Senin. Ulama berpendapat agar supaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu petunjuk, warning atau pendidikan kepada para sahabat-sahabatnya karena pentingnya bulan Ramadan ini. Jadi Allah memberikan kesempatan sebelum bulan Ramadan supaya Rasulullah menjelaskan detail bagaimana cara beribadah pada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Baqarah surat 183 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sudah ayat yang masyhur. Saya kira para jamaah sudah hafal. Arti secara harfiahnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan terhadap kalian berpuasa sebagaimana kaum sebelum kalian.
la'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa. Bertakwa di sini Allah memberikan hadiah di dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalil muttaqina fi jannati wa uyun. Jadi orang-orang yang bertakwa itu nantinya akan menempati sorga yang dilengkapi dengan mata-mata air yang segar. Dan banyak juga ayat-ayat yang menyatakan innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Jadi orang-orang yang beriman, yang bertakwa itu nanti akan menempati sorga yang penuh kenikmatan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kami ingin menyampaikan tentang makna sebenarnya dari ayat ini. Ya ayyuha, itu adalah harfun nida. Itu adalah kata panggilan Allah, kata-kata kasih sayang Allah, seruan Allah. Ya ayyuha, wahai. Alladzina, ini kalau biasa nahwu itu namanya itu ismul mausul. Sesuatu yang tidak terbatas, sesuatu bebas, itu tidak semuanya dalam arti bebas, baik laki perempuan, tua muda, kaya miskin dan sebagainya. Nah, ini dikaitkan dengan amanu. Jadi kalau diterjemahkan secara detail, wahai orang-orang yang beriman, baik imanmu itu kuat, baik imanmu itu sedang atau biasa saja, atau yang imanmu lemah, berlomba-lombalah kalian untuk senantiasa mempergunakan bulan Ramadan ini semaksimal mungkin. Saya tidak mau tahu kamu banyak dosa dan sebagainya, kamu imannya lemah, kuat dan biasa saja. Tingkatkanlah keimananmu, ibadahmu di bulan puasa. Itu istimewanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa begitu? Karena Rasulullah menjelaskan tentang ayat ini, khawatir nanti umatnya tidak melakukan ibadah semaksimal mungkin. Sehingga Rasul bersabda, wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadanu fa in salaha qabla ayu faralahu. Wa raghima anfu, sungguh rugi. Hadis begitu artinya, tapi ulama berpendapat wa raghima anfu, sungguh celaka. Rajulin, seseorang, dakhala alaihi ramadanu, ketika Ramadan mendatangi atau Ramadan mendatangi kita seperti saat ini, fa'in salaho, kemudian Ramadan itu pergi meninggalkan begitu saja, qabla ayyu wa farolahu, sedangkan dosa-dosanya belum diampuni. Kaitannya dengan ayat tadi, wahai orang-orang yang beriman, baik muda, tua dan sebagainya, baik itu yang mempunyai keimanan yang tebal, yang standar ataupun yang lemah, Allah panggil semuanya. Karena apa? Ada 3 tingkatan keimanan seseorang. Yang pertama, iman yang kuat. Yang kedua, iman yang standar, yang biasa-biasa atau yang tengah-tengah. Yang ketiga, iman yang lemah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita membuat contoh aja sekarang apa yang kita lakukan sebulan bulan Ramadan. Kita kembali kepada ayat Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 238. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillah qanitin. Apa artinya itu? Jadi Allah perintahkan kepada kita untuk menjaga sholat. Ada ulama berpendapat harus benar menjaga sholat fardu, kita harus jaga. Dan termasuk sholat usta. Sholat usta ini adalah sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin. Tegakkan sholat itu yang benar
Laksanakan sholat itu yang benar karena Allah dengan khusyuk. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa sholat? Mari kita termasuk yang mana kita sebelum kita bulan Ramadan ini. Pertama, iman kita yang kuat. Iman kita yang kuat itu sebelum Allah memanggil, kita harus siap untuk menunggu panggilannya. Suatu contoh, orang yang imannya kuat itu sholat tahajud sambil nantinya menunggu sholat subuh. Itu yang mempunyai iman yang kuat. Iman yang standar, bagaimana? Begitu Allahu Akbar baru diambil wudu. Itu kata Rasulullah termasuk imannya yang standar. Yang ketiga, iman yang lemah. Allahu Akbar. Jaminin kok. 10 menit lagi. Akhirnya sholatnya di akhir waktu. Itu yang lemah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk yang mana kita sebelum Ramadan ini? Tuh. Iman yang kuat juga kita periksa di dalam surat Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Jamaah, bagaimana kalau ada panggilan Allahu Akbar, apakah hati kita bergetar? Kalau kita bergetar berarti iman kita kuat. Kalau kita agak bergetar, termasuk iman kita standar saja, biasa saja atau lemah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka akan bertambah imannya. Jemaah yang dimuliakan Allah, berarti Al-Quran itu adalah hal penting yang harus kita kuasai. Karena apa? Al-Quran itu adalah kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Quran itu adalah penuh berkah. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum bisa membaca Al-Quran, supaya ada keberkahan, maka belajarlah Al-Quran. Kemudian kita ngecek lagi, ada di dalam surat Maryam ayat ke-58. Wa idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujadan wa bukiya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah, kharru bersungkur, sujadan bersujud, wa bukiya. Jadi orang-orang yang dibacakan ayat Al-Quran, dia akan menyungkur, bersujud dan menangis. Sudahkah kita begitu? Kalau belum, mungkin kita masuk yang standar atau yang lemah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya kata Allah, marilah datang pada bulan Ramadan ini, berlomba-lombalah kita tingkatkan keimanan, baik yang dosanya besar, baik yang mempunyai suatu iman yang kuat atau yang biasa. Tingkatkanlah imanmu, tingkatlah ibadahmu di dalam bulan puasa ini. Nanti aku akan merubah, yang lemah akan menjadi kuat, yang kuat akan menjadi dekat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi marilah kita di dalam bulan Ramadan ini pergunakan semaksimal mungkin ibadah kita. Marilah koreksi diri kita, perbaikilah diri kita di dalam bulan Ramadan ini. Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.